Untuk awal kita adukan ini dasar hukumnya yang untuk kinerja. Di sini kita dasar hukumnya ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang tunjangan kinerja dan kita adukan ini dasar hukumnya yang untuk dan PP nomor 30 tahun 2019 tentang penilaian kinerja pegawai negeri sipil yang penggantinya sebagai PP nomor 46 tahun 2011 tentang penilaian prestasi. Dan ditambah dengan Perbup nomor 3 tahun 2020, di mana sistem aplikasi ini nanti Pak, kita akan membagi dua bagian tentang TPP, yang mana untuk kinerja ini kita akan membagi untuk 70% untuk kinerja Pak ya Bu ya. 70% untuk kinerja, untuk yang disiplin kita bagi jadi 30% Pak. Jadi untuk tahun 2021 ini kita akan bagi dua, mana untuk disiplin itu ada di absen nih Pak. Jadi rencana nanti absen itu kita menggunakan absen digital, yang mana lewat HP itu ngisi absen itu Pak ya. Nah itu. Nah, oke, itu gambaran untuk sebagai dasar hukum yang akan kita lanjut ke dalam aplikasi Pak ya, ke dalam aplikasi kinerja, yang mana aplikasi ini kita mungkin agak rumit sedikit Pak ya, mungkin waktunya mungkin agak panjang karena ada dua tahapan, di mana sebagai kita sebagai ASN untuk mengisi tahunan, bulanan dan harian, dan sebagai pejabat penilai itu ada tugasnya untuk menilai bawahan Mbak. Nah untuk pejabat penilai itu nanti kita kasih batasan waktu, kalau untuk menilai harian itu kita kasih batasan waktu 7 hari Pak ya. Nah untuk penilaian bulanan itu ada kasih waktu itu 3 hari bawahan Pak di awal bulan berikutnya. Penilai itu nanti ini hanya sebagai dasarnya kita masuk ke dalam. Nah, di sini kita masih menggunakan linknya kinerja .go.id ya, Pak ya. Nah, di sini kita bisa login. Nah, ini Pak ya. Di sini awalnya kita harus memastikan dulu kita di akun Sekuda, Pak. Di sini kita awalnya kita klik SSO Sekuda, Pak ya. SSO Sekuda. Nah, di sini kita menggunakan NIP yang kita ada di Sekuda akun, Pak ya. Di sini kita kemudian kita klik masuk. Nah, ini Pak ya.
Nah, ini untuk tahap pertama, Pak. Kita mengisi SKP tahunan dulu, Pak ya. Nah, untuk SKP tahunan, kita masuk ke SKP ini, Pak. Masuk SKP, kemudian kita klik target dan realisasi tahunan. Nah, di sini nah, ini kemudian kita klik tambah. Nah, untuk kolom yang ini, kolom yang di atas di sini adalah tanggal, bulan, dan tahun awal SKP, Pak. Di sini tanggal, bulan, dan tahun awal SKP. Di sini tanggal 4. Tanggal 4 Januari 2021. Yang untuk kolom yang di bawah, di sini kita akhir SKP berjalan, Pak. Jadi di sini di tanggal 31 Desember tahun 2021. Nah, ini Pak ya. Kemudian kita klik simpan. Oke. Nah, ini sudah ada muncul, Pak ya. Nah, di sini kemudian kita klik target. Nah, target ini Pak ya, kita klik target. Nah, ini. Kemudian kita klik tambah. Nah, di sini SKP yang manual kita buat, kita salin ke dalam aplikasi ini, Pak. Ini misalnya contoh kegiatan kemudian kita klik tambah. Nah, di sini SKP yang manual kita buat, kita salin ke dalam aplikasi ini, Pak. Ini contoh kegiatan. Ini misalkan memproses surat menyurat, target 200. Kuantitas kita buat sini surat. Untuk kalau yang angka kredit ini Pak ya, ini khusus untuk FT Pak ya, yang fungsional. Kita kalau yang JPU kita langsung isi targetnya di sini kita buat 12. Nah, untuk biaya ini kita buat 0. Kecuali untuk kepala UPD Pak ya. Kepala UPD kita buat nanti biaya sesuai dengan di DPA. Kemudian kita simpan. Kalau yang JPU kita langsung kita oke. Nah, ini udah masuk SKP tahunan 1 Pak ya. Kemudian kita masuk ke SKP bulanan. Nah, untuk SKP bulanan kita masuk ke kembali, kita ambil di sini target dan realisasi bulanan. Ya. Kemudian kita klik tambah. Nah, di sini sudah otomatis, kita tidak perlu menyetel lagi. Ini kalau misalkan ini bulan ini kita buat bulan 2, nanti otomatis atasan pejabat penilai tidak ketemu sama kegiatan kita nanti. Jadi ini otomatis kita langsung kita simpan. Nah, mulai kita oke kan. Nah, sudah muncul ini. Kemudian kita klik target SKP bulanan. Nah, ini kemudian kita klik tambah. Nah, ini misalkan kalau SKP tahunan tadi kita membuat ada beberapa, misalnya ada 3 Pak ya, di sini akan muncul 3. Ini kita contohkan ada 1. Kalau kita memilih lagi, ini misalnya ini bulanan, kita klik tambah, memproses surat menyurat. Nah, untuk target ini Pak, kalau target, misal tadi kita targetkan 200, kita bagi jadi 12. Kita anggap 1 bulan 20. Karena ini pecahan dari tahunan. Ini 20. Untuk kuantitas tetap kita buat surat
Nah, target waktu ini selama hari kerja dalam 1 bulan. Kita bagi jadi 12. Kita anggap 1 bulan. Nah, biaya kita buat 0 Pak ya. Kita buat 0, disimpan. Nah, setelah ini kita masuk ke tugas laporan harian kinerja. Nah, di sini kita mulai untuk klik laporan kinerja. Kita ambil yang poin satunya. Di sini ada laporan harian kinerja SKP. Nah, di sini kita klik. Kemudian kita klik input laporan harian kinerja SKP. Nah, ini misalkan ini tadi kita bulanan ada memproses menyurat. Di sini mungkin kegiatan harian kita buat mendistribusikan surat ke nah, ini contoh Pak ya, untuk harian kuantitas 1. Ini tetap surat. Tapi nanti Pak ya, mungkin nanti ada kegiatan Bapak-bapak Ibu-ibu yang di SKP tahunannya nanti mungkin ada dokumen, bulanan dokumen, tapi nanti hariannya tidak mesti harus dokumen Pak ya. Ya mungkin ada nanti surat, ada bentuk naskah, ada bentuk SK nanti Pak. Jadi ini, nah ini kita simpan, ini tuh harian disimpan. Nah sudah Pak ya. Nah ini, nah untuk yang tahapan proses ini misalkan kegiatan kita tidak selesai dalam 1 hari. Misalkan membutuhkan ada 2 hari, 3 hari. Untuk hari pertama kita conteng. Ini contoh kita conteng. Nah, ini berarti di tanggal 6 kegiatan ini belum selesai. Nah, di tanggal 7 kita buat lagi, tapi dia sudah selesai. Kita hilangkan conteng, Pak. Nah, ini tanggal 7, berarti ini sudah selesai. Kita contohkan yang proses. Ini contoh saya mengonsep SK, ini 1. Nah, di sini Pak ya kita mengonsep SK mungkin kita butuh beberapa hari. Nah, ini kita conteng, kita simpan. Nah, ini kalau tahap proses muncul ini Pak ya. Ini ya kalau tahap proses ini Pak, ini dia tidak masuk dalam hitungan uang dalam 1 bulan, belum dituangkan ke dalam keuangan nih Pak. Tapi kalau sudah untuk besok lagi kita buat, tapi sudah selesai. Nah, sudah selesai berarti itu sudah masuk dalam hitungan uangnya Pak, masuk dalam hitungannya kegiatan bulanan. Nah, ini contoh. Nah, untuk perjalanan dinas yang masih dalam tahap topoksi SKP tahunan dan bulanan itu kita masuk di sini Pak ya. Misalkan kita berangkat ke Pekanbaru tanggal 6 sampai dengan tanggal 8 Pak ya. Jadi di tanggal 6 di sini ini kita conteng proses. Ini kalau kita masih perjalanan dinas ke Pekanbaru, di tanggal 6 kita conteng proses. Di uraian kegiatan, di sini banyak kita berangkat ke Pekanbaru. Ini dalam proses berangkat Pak ya, berangkat Pekanbaru dan rangka melaksanakan perjalanan dinas. Untuk kuantitas ini tetap 1 kita buat Pak ya. Satuan kuantitas itu kita buat kegiatan. Kalau untuk perjalanan dinas tetap kegiatan. Nah, nanti SKP kita yang di perjalanan dinas ini dia meminta masuk SKP bulanan yang mana. Nanti kita memilih di sini Pak ya. Kalau itu masih topoksi, dia pasti ada di sini Pak ya.
Nah, untuk hari kedua, misalnya ini tanggal 6 kita berangkat, di tanggal 7 ini tetap kita conteng proses. Dan kegiatan harian SKP-nya di situ bunyi melaksanakan koordinasi dan konsultasi di tempat kita tuju di mana. Nah, itu misalnya kita ke BKAD provinsi atau ke Kominfo provinsi, berarti kita melaksanakan konsultasi dan koordinasi ke Dinas Kominfo Pekanbaru, Provinsi Riau di Pekanbaru. Nah, itu kuantitasnya tetap satu, satuan kuantitas itu tetap kegiatan. Nah, untuk hari ketiga di tanggal 8, itu contengnya tidak perlu lagi Pak. Kita lepaskan kayak gini Pak ya. Nah ini, untuk hari ketiga itu proses kita pulang. Setelah selesai melaksanakan perjalanan dinas di Kominfo Provinsi Riau. Itu contoh Pak ya. Kuantitas tetap satu, satuan kuantitas itu tetap kegiatan. Nah itu contoh kalau perjalanan dinas yang masih dalam tahap topoksi Pak ya. Nah, kemudian kita masuk ke tugas non SKP. Nah, untuk non SKP ini di sini kegiatan ini pertama kita input laporan kinerja, kemudian kita pilih laporan harian kerja non SKP, kemudian kita klik input. Nah, di sini kegiatan ini misalkan tanggal sekarang kita mengikuti undangan, misalnya memenuhi kayak Petkom kayak sekarang kita isi kayak gini Pak ya, mengikuti Petkom, webinar atau memenuhi undangan kedinasan. Kita di sini misalnya tanggal 6 kita mengikuti undangan rapat di DPRD misalnya Pak ya. Di sini misalnya undangan rapat. Untuk kuantitas ini kita buat tetap satu. Nah, untuk satuan ini kita buat kegiatan. Apapun di sini bunyi kegiatannya tetap kegiatan satuannya Pak. Ini dia nanti misalnya kita mulai mengikuti selesai jam berapa. Nah, itu kegiatannya sesuai jam berapa, selesai jam berapa ini, kemudian kita simpan. Ini kita contohkan Pak ya. Nah, ini contoh ya. Kemudian kita simpan. Nah, ini Pak ya sudah muncul ini. Misalkan ada lagi besok kegiatan kita isi seperti ini lagi Pak ya. Walaupun itu misalkan kegiatan itu dilakukan misalnya di hari libur Sabtu atau Minggu, tapi itu masih dalam tahap undangan kedinasan, tetap kita isi. Nah, itu. Nah, ini untuk tugas non SKP. Kemudian kita masuk ke tugas tambahan. Nah, tugas tambahan, pertama kita klik laporan harian tugas tambahan. Di sini kita klik tugas tambahan. Kemudian kita klik tambah.
Nah, ini kegiatan misalkan kita menjadi panitia apa, kita isi di sini. Karena di sini dia meminta nomor SK. Ini kita contohkan. Nah, ini hanya sebagai contoh. Kemudian kita simpan. Nah, ini sudah masuk di ini. Kemudian kita masuk ke laporan harian tugas tambahan detail. Nah, ini adalah sub dari kegiatan yang tugas tambahan tadi, Pak Bu. Jadi ini tadi kita membuat hanya misalnya SK itu jadi panitia apa. Nah, untuk yang di tugas tambahan detail ini dia masuk ke subnya lagi. Misal ini jadi panitia COVID, di sini misalkan tugas harian misalkan membagi-bagi masker. Nah, ini kita simpan. Nah, ini. Kemudian misalkan besok kita ada lagi kegiatan dengan SK yang sama, kita tinggal mengisi di tugas tambahan detail aja lagi. Nah, ini misalkan ini masih ada lagi, kita tinggal klik tambah, tinggal kita isi laporan tugas tambahan. Karena di untuk judul usaha sudah kita buat sini SK-nya, jadi kita tinggal kegiatan hariannya aja lagi. Nah, ini. Nah, kemudian ini untuk menu kreativitas. Ini kalau misalnya kita menciptakan satu inovasi. Kalau kita menciptakan inovasi, kita isi di sini. Tapi ini mungkin agak susah ya. Mungkin agak jadi ini mungkin kebanyakan kosong, perlu ini. Nah, untuk disposisi ini gunanya apabila posisi kita misalkan posisi kita di Pekanbaru ada misalnya dinas lain membutuhkan data yang kita olah sementara kita di Pekanbaru, kita bisa di sini mendisposisikan kepada bawahan kita. Misalnya di sini nanti kita klik, di sini nanti akan ketemu nama bawahan, kita klik bawahan kita, tanggalnya tanggal berapa, nanti kegiatan ini misalkan kegiatan ini kita minta tolong antarkan SK kegiatan ini ke dinas ini. Waktu penyelesaian dia minta waktunya berapa lama. Kemudian kita simpan. Nah, ini Pak ya. Nah, untuk penilaian yang di posisi ini nanti kemudian ada tindak lanjut ya Pak. Tindak lanjut di sini nanti atasan dia akan melihat tindak lanjut. Nah, ini masih kosong ya, kalau sudah ada bersih nanti di sini ada tindak lanjut atasan, berarti ini kegiatan sudah selesai. Nah, ini ya Pak ya, sudah selesai. Jadi tahu. Nah, untuk yang lain-lain ini gunanya kita untuk mengedit atasan bawahan. Di sini cukup kita gunakan edit profil aja. Edit profil di poin 3. Nah, di sini. Ini contohnya. Di sini password, di sini adalah password Skuda. Untuk konfirmasi password, di sini masih password Skuda. Nah, atasan langsung di sini kita tinggal pilih namanya siapa, kita cocokkan sama NIP. Nah, untuk atasan langsung ini kita kosongkan. Atasan 2 kita kosongkan, kemudian langsung kita simpan. Nah, itu. Nah, ini adalah rangkaian tugas-tugas kita sebagai ASN yang akan menggunakan ke dalam aplikasi e-kinerja ini. Kemudian kita lanjut masuk ke menu
pejabat penilai. Ya, oke Pak ya Bu, kita masuk ke, mungkin di sini ada pejabat penilai sebagian ikut. Kita masuk ke pejabat penilai. Karena pejabat penilai ini mungkin agak susah Pak ya. Ini kami batasi kalau untuk penilaian harian itu kami batasi selama 7 hari Pak. 7 hari. Untuk penilaian bulanan itu kami batasi 3 hari. Karena menjelang setelah 3 hari itu kita ada proses pencetakan daftar tunjangan TPP, pencairan TPP-nya. Nah ini masuk kita ke pejabat penilai. Oke Pak ya, kita masuk ke pejabat penilai. Pertama, kita ambil laporan harian kinerja. Ini laporan harian kinerja, kita pilih. Di sini kita ambil poin 2, laporan harian kinerja SKP bawahan. Ini Pak ya. Nah ini yang kita nilai, kita contoh ya untuk Desember 2020 Pak ya. Karena untuk menilai bulanan ini, kita di awal bulan berikutnya penilaiannya Pak. Jadi ini kita nilai yang bulan Desember 2020. Ya, kita klik cari. Nah ini kegiatan, ini kalau ini baru 3 step ya Pak. 3 step 1 bulan ini banyak segini. Kalau ini mungkin untuk pejabat penilai mudah untuk menilai ya. Karena di sini kita tinggal pilih yang menu di bawah Pak ya. Di sini ada all, di sini sangat baik. Di sini ada all baik, ada cukup. Nah, di sini kita tinggal pilih, klik aja sini all sangat baik. Dia otomatis di sini berubah semua Pak, sangat baik. Nah, di sini otomatis berubah sangat baik. Nah, ini untuk penilaian tahap pertama sampai di sini. Kemudian kita kembali ke penilaian tahap kedua. Nah, untuk penilaian tahap kedua, kita pilih perilaku bulanan. Nah, untuk perilaku bulanan ini, kita pilih step kita satu-satu. Misalnya ini, kita pilih ini seperti ini Pak ya. Pilih. Kemudian kita klik cari sini. Nah, ini timbul. Kita cari yang bulan 12 Desember. Nah, ini. Kemudian kita klik input. Nah, untuk nilai ini sama dengan kita menilai SKP tahunan. Jadi nilai ini sama dengan SKP tahunan, ini saya contohkan 80. Nah, ini yang kita nilai ini pelaksana, kepemimpinan ini kita buat 0. Tapi kalau yang kita nilai nanti pejabat eselon 3 menilai pejabat eselon 4, itu kepemimpinan harus ada Pak ya 90 atau 95. Kemudian kita simpan. Nah, ini di sini sudah ada muncul nilai Pak ya, Ibu. Nah, ini kami kasih batas waktu ini cuma
3 hari Pak ya. 3 hari udah kami kasih batas waktu. Apabila lewat hari ketiga atau hari keempat, sistem ini akan terkunci sendiri dia. Jadi kita tidak bisa menilai bawahan lagi. Otomatis nanti kalau ini tidak ternilai, TPP bawahan akan bermasalah dalam 1 bulan. Ini tahap kedua. Nah, untuk tahap ketiga, pejabat penilai, pertama diklik SKP, kemudian pilih SKP bulanan bawahan. Kita klik. Di sini sudah muncul nama-nama. Kemudian kita pilih satu dulu yang di atas sini, kita klik. Nilai kualitas bawahan atas nama Ibu Sriani. Kita pilih satu-satu. Nah, untuk menilai yang tahap ketiga ini agak susah. Misalkan pimpinan itu punya 4 staf, dia akan memakan waktu lama. Karena ini satu-satu ya Pak ya. Ini kalau yang kosong ini tak perlu kita nilai Pak. Yang kita nilai yang ada isi ini. Yang ada isinya kita nilai. Ini pertama kita klik di sini. Nah, kita klik ini. Nah, di sini ada batasan untuk kita menilai. Untuk nilai ini hanya bisa kita menilai 50 ke bawah. Kita ambil maksimal 50. Untuk catatan itu tergantung atasan, catatan apa situ. Misalnya ada support ke bawahan, lebih ditingkatkan atau lebih dianukan lagi kinerja itu boleh, atau kosong tidak apa-apa juga, kita simpan. Nah, ini satu sudah ternilai di kualitas. Kemudian kita klik lagi satu ini. Ini 50 ke bawah juga. Kita simpan. Jadi penilaian yang tahap ketiga ini memang agak rumit Pak ya, Bu ya. Susah karena kita mengambil satu-satu. Nah, ini nilai 50 lagi. Nah, ini oke. Ini kita selesaikan sampai habis Bu ya. Ini kita menilai, kalau kita menilai bulan Januari nanti, kita harus di tanggal 2, 3 atau tanggal 3 paling batasannya Pak ya. Kecuali di tanggal 2 tuh ada hari libur, kita kasih sampai tanggal 4, ya 3 hari batasannya Pak. Nah, ini sudah ternilai semua Pak ya. Kemudian kita approve Pak. Ini approve ini adalah kunci terakhir kita Pak. Setelah kita menilai, apabila tidak kita approve itu sama dengan tidak Pak ya. Jadi ini setelah kita nilai, kita approve. Ini kita okekan. Nah, kalau sudah seperti ini sudah selesai tugas untuk satu bawahan kita Pak. Masih misalkan ada 3 lagi, kita mulai dari awal lagi. Nah, ini Pak, sampai 3. Nah, ini. Nah, ini Pak ya, kita pilih. Nah, inilah nanti Pak ya, kita
menilai yang ini, kita kalau bisa jangan sampai menunggu hari ketiga, kalau bisa kita tanggal 1, tanggal 2 tuh sudah kita nilai, Pak. Kita takut nanti, mana tahu nanti ada masalah-masalah teknis, mungkin agak susah juga. Kemarin kami mungkin ada konsultasi ke Pekanbaru, Pak ya. Itu dia untuk harian, dia dikasih batas waktu 1 bulan, Bu ngisi. 1 bulan, cuma dia kewalahan dia, hampir semua di Pekanbaru itu orang tuh ngisinya di akhir bulan semua, Pak. Jadi waktu kejadian itu katanya minggu keempat tuh sempat down server. Nah, jadi saran untuk orang tuh bagus dibatasi. Jadi makanya kami batasi 1 minggu, Pak ya. Tapi nanti mungkin tidak menutup kemungkinan, mungkin kami tambah lagi, Pak ya. Karena ada keadaan mungkin DL tuh dari Jakarta nyampe Pekanbaru mungkin memakan waktu 7 hari. Mungkin kita belum sempat menilai, Pak ya. Mungkin kami tambah. Atau nanti solusinya kalau memang DL itu menyambung, Bapak-bapak, Ibu-ibu, lewat HP kita bisa menggunakan, Pak. Lewat HP kita bisa menilai, mudah. Tapi kalau untuk pengisian di SKP awal tahun, lewat HP itu susahnya kita mengisi bulan. Misalnya bulan, tanggal itu agak susah, Pak, di HP. Kalau untuk menilai itu paling, kalau HP kita mudah. Nah ini. Jadi ini, nah untuk pejabat pelaksana, misalkan kita belum dinilai oleh atasan, nanti akan ketahuan di laporan harian. Nah ini, misalkan dia belum dinilai kegiatan, di saat kita mengisi harian, dia akan kelihatan situ belum dinilai, belum diverifikasi di sini, Pak. Nah ini semua yang hitam ini belum dinilai oleh atasan. Jadi ini di saat kita mengisi SKP harian, di situ kita akan melihat belum dinilai, kita harus mengingatkan ke atasan supaya minta dinilai. Nah ini penilaian tiap hari. Jadi di dalam aplikasi ini, Pak ya, istilahnya aplikasi ini akan menimbulkan dialog kinerja. Karena kita saling mengingatkan atasan, atasan pun mengingatkan bawahan. Jadi jangan pula nanti kita misalnya ke atasan kita segan, nanti Pak ya juga, Pak, nanti ini tunjangan kita di sini nanti. Kita pengaruh nanti kalau misalkan yang penilai ini mungkin dia banyak kegiatan, tapi dia lupa menilai. Itu takutnya nanti hari ketiga itu dia tidak menilai, itu 1 bulan TPP bawahan tidak bisa dibayarkan, Mbak. Nah ini. Jadi ini bawahan sama atasan itu saling mengingatkan. Nah itu, Pak. Iya, jadi saling mengingatkan, itulah ini kan adanya dialog di dalam aplikasi ini, Pak ya. Nah ini untuk harian kita bisa dilihat dari setiap kita ngisi. Nah untuk bulanan kita bisa melihat kalau punya kita belum dinilai. Nah ini ada tanda yang belum dinilai, Pak ya. Kalau tanda belum disetujui itu bulanannya belum dinilai, Pak. Nah itu kalau dia disetujui itu sudah dinilai oleh atasan. Nah ini. Nah ini. Jadi ini nanti, Pak ya, di sistem ini yang untuk kinerja ini kita dibagi 70%, Pak ya. Disiplin 30%. Nah, apabila kinerja dia itu mencapai 75% ke atas, itu dia sudah mendapat 100% dari 70% kinerja. Kalau kinerja dia itu mencapai 75% ke atas, Pak, Ibu ya, itu dia akan mendapat 1%. Tinggal nanti hitungan disiplin.
Karena disiplin kita lagi mengolah juga, kita lewat Android Pak ya. Android itu kita mungkin nanti kemarin pimpinan meminta 5 meter dari kantor, baru bisa ngisi absen. Nah itu waktu kemarin rapat kemarin dia minta 5 meter, entar nanti Pak ya. Mungkin kita kasih apakah 10 nanti Pak ya. Memang anu. Nah, nah ini. Nah untuk absen ini Pak ya, misalkan nanti kita ngisi absen terlambat, saya ngisi absen jam 7.32 Pak ya. Nanti 2 menit itu sudah diakumulasi dalam 1 bulan Pak. Di situ nanti kalau kita ada punya Perbup nomor 3 itu di situ kita tahu keterlambatan berapa menit itu sudah dihitung. Sama juga kalau kita ngisi nanti untuk absen pulang itu kalau cepat kita mungkin kena akumulasi. Tapi nanti mungkin aplikasi untuk absen ini Pak ya kami kunci. Jam 4 dilewat baru bisa ngisi absen. Untuk aplikasi nanti mungkin kami jadi sebelum jam 4 belum bisa ngisi absen. Tapi kalau tidak kami kunci Bu ya Pak ya, misalnya Ibu bisa ngisi jam 3.30, nanti setengah jam itu akan akumulasi dalam 1 bulan. Akan kena pengurangan. Nah itu Bu ya. Nah itu. Tapi itu masih tahap kami olah Pak ya. Tapi kalau memang mungkin kami masih absen manual. Kemarin kami memang untuk beberapa bulan ini kita terapkan absen manual. Kalau absen manual itu Pak ya kami sudah sepakat itu 1 hari dia tak masuk itu kita potong 3% Bu ya Pak ya. Kalau setengah hari dia tak masuk itu kita potong 1,5%. Itu bukan misalnya itu memang sudah ada aturannya di Perbup Pak ya, di Perbup nomor 3. Setengah hari itu malahan setengah hari sore itu 1,60% nggak salah, 1,6 untungan. Jadi kami bulatkannya 3% 1 hari Pak ya. Nah itu. Nah ini kami menyampaikan juga Pak ya, nanti mana tahu nanti mudahan di sini tidak ada Pak ya, staf yang tak masuk-masuk Pak ya. Ini banyak yang nanya ke kami Pak, staf itu tak pernah masuk, tapi SKP-nya nanti berisi gitu. Kan ini kan diakses 24 jam Pak. Jadi bisa aja dia ngisi dari rumah, dia tidak pernah masuk, tapi kegiatannya ada harian penuh. Nah itu kan untuk atasan, kami menyarankan kalau bisa jangan dinilai. Tapi kalau atasan menilai nanti otomatis dia menerima tunjangan. Dia menerima tunjangan, kami akan ketahuan nanti di absen dia Pak. Absen dia tak pernah masuk, kok dia kinerja dia ada. Nanti atasannya akan kami pertanyakan Pak. Nah itu Pak ya. Oke itu tadi Pak ya tahapan-tahapan yang akan kita gunakan di dalam aplikasi kinerja ini. Tahu yang misalkan Bapak-Bapak Ibu-Ibu ada yang ditanyakan silakan Pak Ibu. Nah, kalau untuk yang penilaian itu nanti mungkin kami buatkan standar penilaiannya batasannya. Misalnya batasan untuk pemerintahan itu misalkan dari 80 sampai 90 misalkan batasan itu. Mungkin nanti kami buatkan itu yang sebelahnya lagi biar mudah. Nah itu ya. Oke Bu, kalau Bapak ada silakan. Terima kasih Pak atas waktunya. Ada beberapa hal yang mungkin menjadi catatan bagi kami. Iya. Satu, tadi ada waktu penilaian untuk kinerja harian yang di blok
dengan batas waktu 3 hari. Iya. Permasalahannya kalau saat itu pimpinan nilai atau pejabat nilainya Iya. melakukan perjalanan dinas ke lokasi yang tidak tercover sinyal sama sekali. Iya. Dan dia melakukan perjalanan itu kan ada yang batasan waktu di bawah 7 hari, ada yang mungkin bisa 5 hari, sesuai dengan sikon waktu terpendek rata-rata kan 3 hari. Nah, seandainya selama 5 hari dia berada di lokasi yang tidak ada akses sama sekali, akses internet, dan dia memang tidak memungkinkan di beberapa daerah Inhil kan memang seperti itu, atau daerah itu sangat sulit untuk masuk ke dalam sistem Sikuda, nah sehingga tidak akan mungkin melakukan penilaian sistem sudah jelas mengunci karena udah lewat waktu 3 hari. Iya. Nah, dengan kondisi seperti ini, otomatis yang dinilai tidak mendapatkan penilaian. Iya. Nah, tentu berimbas kepada tunjangannya. Tunjangan. Nah, dalam hal ini solusi apa yang diberikan oleh BKD mengatasi permasalahan ini? Itu permasalahan satu. Apakah ada jaminan bahwa server kita atau sistem di dalam Sikuda itu dijamin sehat-sehat saja? Karena begitu dia diinput oleh sekian banyak orang, terjadi crash lebih dari 3 hari, sistem akan kunci secara otomatis dalam bahasa sistem. Nah, ini juga akan bertrouble, itu lebih banyak lagi yang jadi kendala. Jadi mungkin itu secara teknis. Terima kasih. Oke, baik. Jadi kalau mungkin permasalahan itu mungkin ada nanti di dinas lain ada permasalahan kayak itu Pak ya. Kalau memang sudah sinyal itu memang tidak ada tidak bisa komunikasi selama mungkin seminggu Pak ya, kita mungkin ke tempat terpencil Pak ya. Iya 15 nanti mungkin nanti Bapak langsung aja hubungi itu ke kami nanti Pak. Nanti kami anukan nanti mungkin kami tambah untuk yang bersangkutan waktunya. Karena itu kan tidak keinginan kita yang kayak gitu Pak ya. Itu sudah teknis. Jadi kalau itu nanti akan kami tambah waktunya lagi. Apa kami nanti akan kami tambah. Tuh. Oke Pak, Bu, ada yang boleh? Ya. Oh, salah input ini ya. Nah, kalau salah input bisa kita edit Pak. Iya, kita edit itu apa? Yang bersangkutan ya. Ada oke Pak, ada yang silakan Pak lanjut, ada yang ditanyakan atau ibu-ibu yang mau ditanya? Silakan Ibu Yuli. Kalau cuti itu berarti otomatis dia tidak ngisi harian. Nah itu nanti akan kami mungkin cuti itu nanti karena iya nanti akan kami anukan nanti cuti itu cuman ya Kak ya. Jadi kebetulan cuti ini kan dia bukan tidak masuk, memang tidak masuk, cuma karena cuti, tapi dia punya hak untuk ya, cuma ada kegiatan. Nanti akan kami konsultasikan juga cuman itu Kak ya, Bu ya.
Karena itu kalau kita cuti itu udah memakan waktu setengah bulan atau seminggu, itu tunjangan kita pengaruh. Tidak akan tercapai 75%. Nah itu. Ya, silakan. Oke, silakan. Kita peserta yang dari kecamatan, silakan kalau ada yang mau tanya. Silakan yang peserta dari kecamatan atau yang dari dinas lain. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, boleh saya ingin mau bertanya. Ya, silakan. Eh, Ya, harus setengah 4 orangnya juga. ada di SKP online kegiatan di Puskesmas ya Pak ya. Enggak ada suaranya kan? Udah biasa juga suaranya. Iya, Pak, lanjut ya, Pak. Halo. Halo. Iya, lanjut aja, Pak. Kegiatan di Puskesmas Pak. Iya. Itu apa? Kita kan SKP online kan ada tahunan, bulanan dan harian. Iya. Nah, SKP yang biasa kita buat tiap tahunnya manual itu biasanya ada terkait dengan kredit poin ya Pak. Iya, kredit poin ya. Nah, jadi harus disesuaikan dengan itu. Nah, biasanya kan kita membagi per bulannya, contohnya Pak. Biasa kita dalam 1 bulan itu hanya mencapai atas kan Pak. Halo. Iya Pak. Bisa lebih kuat lagi Pak. Tak jelas juga suara Bapak deh. Kurang jelas ya Pak? Iya, kurang jelas juga suara Bapak. Halo. Iya. Nah, jadi dalam tiap 1 bulan itu kita hanya membutuhkan 4 pasien Pak. Iya. Nah, kenyataannya di laporan hari-hari kan kita kan harus mengisi tiap hari ini kan Pak. Iya. Laporan pasiennya itu kan berlebih, itu enggak masalah kan Pak? Iya. Ini Pak ya, kalau target yang Bapak buat itu lebih kecil pada realisasi bulanan, itu Bapak harus edit ulang Pak, edit ulang SKP bulanannya, karena SKP bulanan itu misalnya realisasi ada 20, sementara Bapak hanya membuat 15, itu harus Bapak edit 15 jadikan 20 Pak. Oh begitu. Nah, jadi SKP bulan itu menyesuaikan ke realisasinya Pak. Jadi kalau targetnya tuh lebih kecil, itu harus kita perbaiki Pak, kita samakan dengan realisasinya Pak. Oh begitu. Nah, ya. Oh ya Pak. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Ya oke. Izin bertanya. Halo, izin bertanya. Assalamualaikum. Halo. Ya, saya Pak. Iya, silakan Bu. Ya, terima kasih Pak. Saya saya guru, jadi ya Bu, lanjut ya Bu. ya. Jadi bagaimana untuk SKP bagi yang fungsional guru gitu Pak? Apakah sama nanti peraturannya atau caranya juga seperti sebagaimana?
Kalau untuk guru Bu ya, itu perlakuannya sama Bu ya, dia JFT fungsional tertentu. Mhm. Tapi untuk sekarang ini Bu ya, kita masih yang mengutamakan di Struktural. dinas instansi dulu Bu, Oh, di iya. UPD. Nanti guru itu akan menyusul, dia akan sama dengan puskesmas, pustu, dia akan menyusul tipe. Tapi tahun ini tetap akan sudah jalan semua tuh Bu ya. Nah, Oh, untuk berarti tahun pengisian ini juga sudah SKP-nya dijalankan. itu sama dengan fungsional kayak perawat, bidan, atau dokter Bu ya. Tinggal nanti diklik nanti otomatis angka kreditnya langsung masuk juga itu Bu. Jadi Ibu tidak perlu lagi membuat SKP, tinggal Ibu memilih kegiatan Ibu di samping kanannya nanti Bu, sesuai dengan jabatan Ibu. Jadi itu otomatis nanti angka kreditnya sudah masuk, Ibu tinggal memasukkan target sama bulan dan biaya Bu ya, itu aja Bu. Oh, gitu Pak. Berarti, sama juga Pak ya, berarti peraturan yang tadi misalnya telat, dipotong sekian persen itu tuh juga untuk fungsional berarti berlaku juga Pak ya? Kemungkinan itu berlaku juga nanti Bu. Ya. Iya, makasih Pak. Iya Bu. Oke, ada yang lain lagi Pak, Ibu? Izin bertanya Pak. Ya silakan. Mana sini? Izin bertanya. DPTMPSP. Iya ya, PTMSP ya. Izin bertanya. Iya ya, silakan Pak. Yang mana satu nih? PTSP Pak, boleh Pak? Ya, PTSP lanjut. Baik, terima kasih Pak. Nama saya Pridoni Pak. Saya mau tanya, ini yang untuk penilaian tadi, bahwasanya ada ketergantungan antara pejabat penilai dengan yang dinilai. Iya. Nah ini kalau bisa mohon dikoreksi Pak, jangan sampai ini jadi beban kami yang di bawah Pak, karena kita tidak bisa memaksakan pejabat untuk melaksanakan penilaian jika memang pejabatnya lagi tidak bisa menilai. Nah ini mohon dikoreksi oleh sistem, jangan kami gara-gara pejabat yang tidak melaksanakan, yang imbasnya pekerja yang sudahlah kita lembur, hari-hari lembur sudah kita isi, karena hanya kelalaian pejabat penilai yang tidak bisa menilai dengan alasan segala sesuatunya, malah kita yang TPP-nya yang hilang gitu. Nah ini tidak adil menurut saya Pak. Kalau bisa ini tolong dikoreksi di sistem. Jangan sampai ini yang diterapkan Pak. Nah terus kalau berikutnya Pak, untuk evaluasi daripada isi SKP juga Pak. Karena nanti mohon maaf sesama eselon 4 ya kan, mungkin atau sesama pegawai, tunjangannya sama, TPP-nya sama, tapi bisa saja Pak, yang satu masuk kantor, yang satu nggak masuk kantor, atau di kantor hanya cuma ngisi absen, tapi ternyata TPP-nya sama Pak, pas dibayarkan. Nah ini tolong juga ada rentang kendali dari BKD bagaimana ini bisa tidak jadi tumpang tengah jadi ketidakadilan gitu. Karena mohon maaf kami di perencanaan kerjanya siang malam pagi tapi tunjangannya sama dengan kasih yang hanya masuk ngisi absen gitu. Mohon maaf. Terima kasih. Ya. Oke Pak ya, langsung kita jawab Pak ya. Nah untuk yang penilaian tadi Pak ya, itu istilahnya kita sebagai bawahan kita memang tidak bisa memaksa atasan Pak ya, tetapi kita saling koordinasi Pak sama atasan, saling ya ada di dalam aplikasi ini kita dialog kinerja Pak. Jadi atasan itu dia akan paham juga dengan bawahannya Pak, karena atasan itu dia akan dinilai lagi oleh atasannya Pak. Jadi dia sama-sama dia menilai dan dia pun dinilai oleh atasan Pak. Nah itu. Untuk yang kayak Bapak bilang tadi, mungkin aja dia isi absen, tapi dia langsung pulang Pak ya. Itu nanti dia akan kena di kinerja dia Pak. Oke dia absen dia selamat Pak ya, tapi kinerja dia itu akan lebih besar potongannya Pak, pemotongannya. Jadi dia tidak akan bisa sama dengan yang aktif Pak. Yang aktif kinerjanya, disiplinnya aktif, tidak akan sama nanti dia menerima TPP Pak. Baik Pak, terima kasih. Kita lihatlah nanti bagaimana.
Halo, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Halo, Pak Damri. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak. Ini Abdullah, Pak Abdullah dari pengawas SMP Kabupaten Gilir, Pak. Iya, Halo. iya. Abdullah dari pengawas SMP Gilir, Pak. Iya, lanjut, Pak. Halo. Iya. Saya lanjut. cuma ingin menanya, Pak, masalah tadi antara username dan password itu yang tidak ketemu kami, Pak, sampai sekarang nih. Passwordnya kan tadi NIP kata Bapak. Kemudian untuk passwordnya username-nya kan NIP tadi Pak, Jelas. kata Bapak tadi. Itu passwordnya Tak jelas sih, Pak. tak jelas. Enggak, Pak. Assalamualaikum. Lanjut, Pak. Saya mau nanya, tadi kan Bapak tadi sudah menyampaikan bahwa untuk masuk ke aplikasi Sikuda itu kan passwordnya, anunya kan NIP tuh, tadi username-nya. Kemudian untuk passwordnya apa kira-kira tadi itu Pak yang Bapak sampaikan tak jelas kami dengarnya tadi Pak. Untuk masuk itu kalau kita PNS, Pak, kita sudah punya akun Sikuda, Pak. Password Sikuda. Nah, kalau Password Bapak Sikuda Pak ya. ya mungkin Bapak tahun 2018 atau 19 Bapak mungkin sudah pernah buka Sikuda, Pak, atau belum? Sudah Pak. Cuman masalahnya kemarin tuh agak lupa kami anunya passwordnya itu Pak. Nah, ini memang kami belum pernah. Kira-kira waktu kami mendaftar kemarin tuh apa ya? Kira-kira yang password yang aslinya yang anunya tuh yang secara standarnya apa kemarin tuh Pak? Lupa 123456 ya Pak. Nanti gini ya, Pak ya. Nanti saya minta nama Bapak sama NIP Bapak kirim ke kami, Pak. Nanti mungkin Bapak lewat Kalau bisa Pak kirimnya kemana Pak? nama sama NIP Bapak kirim ke kami atau ke saya langsung, Pak, nanti. Nggak, kalau bisa Pak izin dulu Pak. Nomor WA Bapak berapa Pak? Izin Pak. Apa, Pak? Izin Pak, nomor WA Bapak yang mana Pak? 0813. Tunggu sebentar Pak. 813. Oke. Oh iya Pak. 0813. Iya Pak. 65 65 734 734 874. 874. Atas Iya. nama Pak? Atas nama? Idam aja, Pak. Idam. Idam Pak ya. Oke. Iya, Terima iya. kasih banyak Pak. Oke. Oke, yang lain ada yang ditanya, silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dari kecamatan atau yang dari dinas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, ini dari Disduk Capil ya. 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 Jadi begini Pak Idam, Ya. kita ini mau bertanya nih tentang staf UPT yang ada di kecamatan. Iya. Itu kepala UPT-nya itu tidak ada lagi. Nah, jadi siapa atasan yang untuk memberi penilaian kepada staf UPT itu, Pak Idam? Iya. Yang kedua, staf UPT itu juga bermasalah gitu. Tidak pernah masuk kantor, pokoknya bermasalah dari segi banyak hal. Iya. Untuk menilainya juga, kalau misal dari saran untuk BKD, ditarik staf UPT, ditarik ke kantor. Terus sementara kalau kita berikan tarik ke kantor, kita berikan penilaian, sementara staf yang bersangkutan tidak pernah datang. Iya. Intinya bermasalah juga. Iya. Itu gimana tuh? Untuk jadi kita kalau memberikan penilaian untuk sasaran kinerjanya tuh. Oh itu. Jadi Gini, permasalahan yang ada ini saya secara umum di mana-mana kantornya ada gitu staf yang seperti ini yang tidak pernah datang ke kantor. Oke ya. Jadi untuk kasus
yang kayak itu mungkin bermasalah tak pernah masuk, kalau dia mengisi kegiatan itu kalau bisa jangan dinilai oleh atasan karena dia tidak masuk. Nah, nanti dia kalau tidak dinilai itu tunjangannya tidak akan dapat juga. Tapi kalau yang bersangkutan itu dinilai oleh atasan, dia akan mendapat tunjangan karena di yang takutnya nanti yang menilai itu akan ketahui juga nanti mengapa itu sampai dinilai oleh atasan gitu. Jadi saran kami kalau bisa kalau dia bermasalah tak pernah masuk, tapi dia ada kegiatan jangan dinilai. Jadi tunjangannya tidak dapat ya. Begitu ya Pak Idam ya. Nah, kami selaku dinas ini apa yang kami lakukan gitu Pak Idam? Kalau misalnya tuh memang kita udah berulang kali menyampaikan, bahkan kita pernah menegur, membuat surat teguran, tapi apakah harus kita lakukan tindakan lagi gitu, surati lagi. Kalau misalnya ini dijalankan untuk di tahun 2021, SKP yang sinergi nanti dengan TPP, bahkan jika tidak dikerjakan, tidak dilakukan oleh kita sebagai ASN, maka akan dipotong gitu. Nah, sebagai aparatur yang menjalankan struktur kepegawaian, tentunya ada beberapa hal yang kita jalankan, seperti ada pejabat penilai, karena menilai stafnya tidak melakukan pekerjaan sesuai dengan SKP, baik itu secara tahunan, bulanan, bahkan harian, tentu kan ada di upload nanti. Di upload itu adalah persetujuan nilai. Iya. Ya, begitu ya Pak Idam ya? Iya. Nah, sementara kalau itu dilakukan, ternyata staf yang tadinya dinilai, yang memang tidak melakukan kegiatan pekerjaan, melaksanakan kewajiban dia sebagai ASN, tapi tidak diberikan nilai oleh pimpinan penilainya, sehingga dia protes karena dia tidak dapat TPP misalnya. Dia protes. Bahkan protesnya itu bisa mengancam. Saya bercerita yang orang-orang yang memang kriteria ekstrim nih. Iya. Bisa parang gitu. Iya. Itu gimana tuh Pak Idam? Kalau kita jalankan disipliner untuk di masing-masing satker lah, itu kan kita jaminan kita apa untuk pejabat penilai? Kalau kita jalankan itu, karena ada beberapa satker sudah terjadi seperti itu, dibawakan parang, diajak berkelahi gitu. Nah, itu gimana tuh? Kalau kita idealis menjalankan disipliner berhubungan dengan TPP, meningkatkan kinerja ASN, itu kita jalankan secara struktural berdasarkan peraturan yang berlaku tentunya. Tapi kita mendapatkan hambatannya seperti itu. Selamat sore, Pak Mur. Kalau masalah kayak gitu ya mungkin agak susah juga karena kayak ekstrim juga. Ekstrim. Ya itu, jadi itu kembali ke instansi aja. Tapi gimana ya? Tapi yang jelas kalau untuk penilaian itu tetap jangan dinilai karena kalau apapun nanti dia memprotes, paling nanti dia memprotes ke kami itu. Tapi dia memprotes pun mungkin tidak bisa juga karena kami yang kita bayar pun sesuai dengan apa yang dikerjakan dia. Kalau dia memang tidak ada kerjaan, ya tak bisa juga dia Tapi itu tadi ya, agak ekstrim tadi kita agak juga kan. Nanti ya kita agak susah juga jawab kalau udah ekstrim. Apalagi sudah masalah ke kita sendiri nanti ya. Nah itu agak juga nanti. Tapi kalau masalah kinerja tetap kami jangan dinilai, itu aja. Kalau untuk yang lain-lain itu bisa gimana nantinya ya. Oke Pak Idam. Iya. Lanjut ya Pak Idam. Ya. Satu lagi Pak Idam. Halo. Jadi kalau misalnya di absensi Pak Idam. Ya.
jika absensi nanti berlaku fingerprint online, Ya. seperti tadi sudah diwacanakan untuk rencana ke depan, kalau bisa direalisasikan, mudah-mudahan segera direalisasikan. Pelaksanaan fingerprint itu kan ada jaraknya 10 sampai 5 meter, 5 atau sampai 10 meter ya. Kalau itu dilaksanakan, ya kalau bisa tidak pakai jarak lah. Jarak maksudnya harus di kantor, tetap di kantor kita ngabsennya. Tidak ada jarak sekian meter, harus di kantor gitu ngabsennya. Walaupun pakai online. Itu saran. Saya yang mau saya tanyakan nih, Pak Idam, jika terjadi ada ASN yang izin sementara, izin terlambat misalnya, dikarenakan kendala. Biasanya ibu-ibu ada anak-anak, lagi ngurus anak, kita izin terlambat. Sementara mereka harus ada fingerprint online. Itu menindaklanjutinya tuh seperti apa tuh, Pak Damuri? Karena sifatnya sementara gitu. Iya, iya. Apalagi yang seperti kondisi kita sekarang, misalkan kalau berlanjut, ada daring misalnya. Iya. Mereka punya putra-putri, mereka harus didampingi oleh orang tua. Oh, iya. Maka ibu-ibu atau bapak-bapaknya terlambat masuk bekerja. Itu gimana tuh? Sementara kita, kewajiban kita harus kita jalankan sesuai peraturan dan perundang-undangan berlaku. Jam 7.30 kita sudah mengikuti apel masing-masing kantor ataupun PD masing-masing. Nah, sementara kita hampir setiap waktu itu ada izin terlambat untuk masuk kantor, ada izin seperti itu. Sementara di dalam kepegawaian kita tidak ada namanya izin terlambat. Gitu. Itu menyikapinya seperti apa itu, Pak Idam? Jika itu berjalan nanti di absensi online. Ya. Sebenarnya kalau alasan untuk itu mungkin sudah kebanyakan itu ya. Ada terlambat karena mungkin alasan mengantar anak, mungkin jemput anak ya. Tapi dalam kegiatan aplikasi ini itu tidak mengenal dia terlambat Yang penting kalau dia mengisi absen itu saya terlambat 1 menit, dia sudah tetap dalam masuk hitungan. Tetap masuk dalam hitungan. Tetap terlambat ya Pak Idam ya. Karena dia tahunya jadwal masuk jam 7.30, pulang jam 4. Jadi kalau bisa di luar itu bisa ada jam pulang itu tetap masuk dalam hitungan Jadi tak bisa juga kami Oke. Selamat sore Pak Idam. Oke, lanjut Pak Idam. Terima kasih. Ini silakan Ibu dari BKAD katanya tadi. Silakan Ibu BKAD. Terima kasih Pak Idam. Mungkin saran saya begini Pak. Iya Pak, Ibu. Akan banyak pertanyaan-pertanyaan dari seluruh OPD terkait dengan kinerja ini dan SKP online. Karena ini bisa dikatakan barang baru ya Pak ya. Iya Bu. Dan setelah kita melaksanakan amanah dari Kopsudahnya KPK terhadap kerjanya ASN. Jadi saran saya barangkali pertama mungkin dibuat call center Pak. Call center atau grup WA khusus untuk kinerja untuk mengakomodir seluruh pertanyaan-pertanyaan dari OPD. Karena kita khawatir karena ini adalah hajat hidup orang banyak. TPP yang kita tunggu setiap bulannya. Sehingga jangan nanti terjadi miskomunikasi atau jangan sampai nanti hubungan atasan dan bawahan menjadi tidak baik karena tidak adanya penilaian dari atasan. Nah ini kita tidak menginginkan adanya satu pun ASN di Indra Hilir ini tidak memperoleh TPP. Itulah yang kita tunggu setiap bulannya kalau kita mau jujur di samping gaji. Nah mungkin itu Pak, sehingga BKDSDM akan juga bisa mengevaluasi dari seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh ASN kita. Karena kalau di media Zoom ini mungkin tidak terakomodir semua. Nah itu pertama Pak. Pertanyaan saya kedua, ini hari ini kita sudah memasuki bulan Januari di tahun 2021. Yang TPP kita akan dibayarkan pada bulan berikutnya.
Iya. Nah, ini penilaian kapan kita mulai? Karena TPP kita itu dibayarkan di bulan Februari, penilaiannya diadakan di bulan Januari. Nah, sementara kita sudah berlangsung ini bulan Januarinya. Apakah ada uji cobanya atau seperti apa sehingga TPP kita di Februari tidak menjadi kendala? Apakah Februari ini TPP kita dibayarkan berdasarkan kinerja dan SKP online? Nah, yang akan disondingkan juga dengan absensi pegawai kita. Seperti apa kira-kira untuk pembayaran TPP di awal di bulan Februari? Ya, sebenarnya banyak yang saya mau konsultasikan ke BKD saya, makanya saya bilang kita coba buka mungkin grup khusus kinerja ini, kita semua memahami secara keseluruhan. Lagi demikian. Oke Bu ya. Untuk pertanyaan Ibu yang pertama itu kebetulan kita sudah membuat grup WA Bu ya untuk khusus kinerja. Jadi situ ada grup WA operator kinerja Inihel Bu. Nah di situ ada perwakilan satu dinas tuh ada satu, itu ada Kasubag Kepegawaian, mungkin yang pengelola kepegawaiannya Bu yang di dalam itu. Kemungkinan BKAD itu kebetulan Ibu Kasubag Kepegawaian Bu yang masuk ke dalam grup operator kinerja Inihel. Nah untuk yang kedua, kita mungkin Januari ini belum kita terapkan Bu ya, karena kita masih tahap penyesuaian tuh Bu. Berapa lama Pak kira-kira? 1 bulan, 2 bulan? Kalau yang surat kami buat kemarin tuh kemungkinan Januari sampai Februari itu tahap penyesuaian Bu. Berarti kesimpulannya untuk bulan Februari kita masih memakai pola sebelum kinerja berarti? Iya Bu, iya. Wah mana, Januari Februari pulang masuk SK. Februari. Oke Pak Iwan, mungkin mau kami diinformasikan karena agar jangan terjadi kerancuan di ASN kita, bahwa disampaikan bahwa kinerja dan SKP online ini dimulainya bulan kapan, dan tentunya ini akan disondingkan. Tadi disampaikan 70% itu adalah penilaian kinerja oleh atasan, sementara 30% adalah daftar kehadiran absensi. Ini disondingkan menjadi dia 100. Ini akan dibayarkan 100%. Terkait juga tadi disampaikan oleh Pak Iwan dari Capil, ini saya rasa ini kebijakan internal OPD kita masing-masing dalam melakukan penilaian terhadap bawahan, tentunya seperti itu. Kalau memang indisipliner, apa yang harus kita perbuat? Kalau memang dia disiplin, seperti apa kita memberikan reward kepada staf kita. Jadi untuk mengatakan adil atau tidak adil, ini saya rasa tergantung OPD. Iya betul Bu. Baik kepada atasan bawahan. Karena begini Pak, ini kan kalau saya cermati, ini adalah penilaian berjenjang. Staf dinilai oleh eselon 4, eselon 4 oleh eselon 3, eselon 3 oleh eselon 2 dalam melakukan penilaian terhadap kinerja, dan tujuannya adalah ini bagaimana kinerja ini bisa ditingkatkan ke depannya. Lagi demikian Pak Idar, terima kasih. Iya, Bu. Oke, lanjut untuk ini ada kantor camat RT, silakan. RT Pak, halo. Iya. Ini dari Kecamatan RT Pak, mau bertanya ini Pak. Jadi di ini kinerja kita nih Pak menggunakan pola cascading Pak ya? Iya. Artinya cascading itu dari atas ke bawah. Iya. Nah, jadi yang perlu kami tanyakan di sini Pak, apakah artinya seperti contoh kami eselon 4 kasih di kantor camat, tentu menggunakan pola cascadingnya, arti kata mengambil uraian kerja atau tupoksi kerja dari camat Pak ya? Iya betul. Iya. Nah, jadi kalau begitu berarti seperti kami eselon 4 ini harus menarik tupoksi camat, berarti kami tidak bisa membuat SKP sebelum camat menyelesaikan SKP-nya terlebih dahulu. Iya betul. Maaf kami saran Pak ya. Iya. Nah, dan yang kedua ini
ada sedikit yang mau kami tanyakan Pak, masalah yang fungsional tertentu, kesehatan bidan misalnya Pak. Iya. Bidan itu Pak, dia mengambil pola cascadingnya dari mana Pak? Contoh misalkan bidan di Pustu atau bidan desa, bides. Iya. Nah, nantinya dia mengambil tupoksinya SKP itu, ngambil pola cascadingnya dari mana? Apakah dari Bikor Puskesmas ataukah dari KTU Puskesmas atau gimana Pak? Nah, jadi sementara dua dulu pertanyaan Pak. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi untuk yang SKP penyusun Pak ya, itu memang di atas dulu menyusun, baru diturunkan ke bawah. Ya. Tapi kalau mau anu ya Pak ya, itu bagus kita ngumpul aja sama-sama ngisi. Jadi ngisi, camat ngisi, sekcam ngisi sampai ke kasih-kasih. Jadi di situ akan ketemu nanti. Nah itu Pak ya. Jadi SKP ini tidak bisa kita, misalnya kita di bawah dulu menyusun, tak ketemu nanti Pak. Nah, jadi artinya harus Itu atasan Pak ya. dulu menyiapkan. Ya yang menyusun Oke. di bawah dulu. Nah sekarang atasan dulu yang menyusun Pak. Atasan dulu menyusun, baru diturunkan ke bawahan. SKP-nya Pak Dan ya. sebaliknya Pak, kami selaku eselon 4 mungkin staf kami di bawah nanti tunggu SKP kami susun dulu, Iya, baru mengambil, kita menyusun SKP-nya ya, Pak ya. ya, staf Oke. Bapak akan mengambil ke kasih dia. Oh, Nah itu itu Pak ya. ya. Nah untuk yang kedua, untuk bidan itu nanti dia cascadingnya ke kapus. Oh, kapus Pak ya. Iya, ke kapus dia. Tapi untuk Bukan uraian ke tugas KTU. bidan itu dia sudah ada nanti. Bukan ke KTU-nya Pak, jenjangnya pindah Ke Pak. kapus. Oh, ke kapusnya Ke kapus. langsung Pak Katanya ya. selama ini ke kapus saya menilai ya. Oh, begitu Pak. Jadi sekarang kami tanyakan Pak lagi Pak, ada satu lagi. Yang sekarang kan misalkan contoh nih Pak ya, camat kami sekarang PLT. Ya. Nah, jadi dia mengambil tupoksi SKP dia kan dari eselon 3B, artinya sekcam. Ya. Nah, sementara aturan kami di sini kan Pak, pola cascadingnya kalau kasih kan menarik tupoksi dari pengembangan dari camat eselon 4A, 3A, dan Kasubag yang eselon 4B menarik pola cascadingnya dari sekcam eselon 3B. Jadi kami gimana Pak sekarang Pak, sementara PLT kami tupoksinya dia sekcam. Jadi untuk menarik pola cascadingnya, apa kami boleh juga mengambil tupoksi dia selaku sekcam gitu Pak? Kayak gini Pak ya. Ya. Kalau itu sekcam di PLT-kan ke camat, kalau untuk kasih itu untuk cascadingnya belum gitu Pak ya. Nanti kita kalau sudah ada camat definitif baru kita susun ke cascadingnya Pak. Itu Pak ya. Iya Pak. Jadi terlebih dahulu kami tidak buat SKP dulu Pak ya. Berarti yang sempat. Tapi kalau SKP-nya Bapak buat dulu, kalau camatnya kosong, SKP camatnya itu dibuatkan. Jadi nanti kalau ada camat baru masuk, SKP-nya sudah ada. Oh gitu Pak ya. Itu ya. Jadi kan SKP camat dapat sampai ke bawahan nanti diturunkan. Oh gitu Pak. Misalkan Bapak menyusun SKP nunggu camat ada. Kalau camatnya itu sampai misalnya bulan-bulan tak dilantik kan tak punya SKP jadinya Bapak kan. Nah, jadi nanti susun aja SKP camat walaupun camatnya masih PLT, orang yang tak ada. Kita buatkannya SKP-nya dulu. Ya. Nanti di saat pelantikan Pak camatnya dia SKP sudah ada gitu. Jadi dia tak perlu nyusun lagi. Oh. Oke. Oke Pak, terima kasih sebelum Pak. Sementara itu dulu Pak. Oke, ini ada dari Kecamatan Tempuling. Sapat ya. Tempuling. Terima kasih Pak Naburi. Yang ingin saya tanyakan, apabila ada jabatan fungsional umum, akan tetapi dia bergelar di belakangnya dia profesinya tenaga nakes ataupun tenaga gizi. Sementara dalam SK-nya itu jabatan fungsional umum. Nah, apa yang ingin saya tanyakan, nah di dalam uraian kerjanya itu apakah boleh dimasukkan kegiatan-kegiatan tak jelas suaranya, tak jelas. Tak jelas suaranya. Sudah jelas.
Tempuling. Ah, tak ada suaranya, tak ada. Tak ada suaranya, Tok. Tempuling. Halo, assalamualaikum. Tak ada suaranya. Halo. Oke, kita lanjut ke Tempuling dulu ya, Kecamatan Tempuling. Oke, silakan. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pola kinerja seperti Kecamatan Tempuling itu kelurahan. Ini kan uji coba. Absennya di mana? Absennya apakah ke kantor camat atau gimana? Itu satu. Iya. Yang kedua sekdesnya. Sekdes yang pegawai negeri sipil. Gimana caranya? Tuh. Dan juga yang ketiga, Satpol PP yang gajinya di Satpol PP. Dia pegawai negeri juga, Satpol PP, gajinya di Satpol PP. Jadi pola kinerjanya gimana sistem penilaiannya? Terima kasih. Ya. Oke, makasih Pak Camat. Untuk pertanyaan Bapak yang pertama itu kayak absen di kantor lurah Pak ya, itu yang merekapnya di kelurahan, cuma nanti dilaporkan ke operator kecamatan Pak ya. Hasil rekapan dia nanti dilaporkan ke kantor camat, nanti kecamatan yang merekap ke anunya. Nah itu Pak ya. Jadi nanti kelurahan itu dia ada satu orang yang mereka absen khusus kelurahan. Nah dia nanti hasil rekap itu dia melaporkan ke kecamatan. Nah itu. Yang kedua kalau untuk sekdes itu kalau untuk pejabat penilai dia tuh dikasih tapem Pak ya, pejabat penilai kalau sekdes. Nah itu. Untuk yang satpol gaji di Indo itu nanti akan kami anukan lagi Pak ya, akan kami anukan ke pimpinan lagi Pak ya, karena banyak itu ada beberapa kecamatan tuh dia memang di SK-kan di kecamatan tapi gajinya masih di Indo Pak ya. Nah sementara di sistem aplikasi ini Pak, di mana dia ditempatkan disitulah tunjangannya keluar Pak. Nah jadi ini nanti akan kami anukan lagi ke pimpinan Pak ya. Oke. Masalah absen sekdes gimana? Absen sekdes nanti di kecamatan ya Pak langsung. Harus datang ke kecamatan atau gimana? Yang penting dia kalau dia ada melaporkan dia loh. Karena susah juga sekdes nih Pak kalau kita terapkan di anunya nanti. Atau dia di sekdesnya tuh ada absen, dia melaporkan kayak kelurahan Pak. Dia melaporkan sendiri nanti ke kecamatan di akhir bulan. Oh gitu, sama dengan kelurahan. Oke, terima kasih. Oke Pak, ada lagi? Bentar Pak Damhoeri, Iya, lanjut. tambahkan sedikit. Ini terkait pertanyaan Bapak Camat tadi, itu persoalan ASN yang bertugas di desa. Dia sebagai PNS, kemudian dia menjabat sebagai kepala desa. Sementara absen kita kan nanti dibuat dengan sistem koordinat sekian meter. Apakah nanti koordinat beliau hadir di tempat tugas itu posisinya di kecamatan atau di desa? Itu mungkin yang maksud Pak Camat tadi Iya. yang ingin ditanyakan. Nah, begitu. Ya. Kemudian Pak satu lagi Pak Damhoeri, begitu juga untuk kelurahan. Apakah nanti titik koordinatnya itu posisinya di kelurahan atau memang di kantor camat? Jadi orang ini hadir nantinya di kelurahan karena posisi koordinatnya di situ. Apakah begitu? Itu saja barangkali mungkin saya menambahkan memperjelas dari pertanyaan Bapak Camat. Ini Pak ya, kalau absen memang nanti kami kalau
tadi kan saya sampaikan itu kalau manual Pak ya. Tapi kalau nanti kalau Android ini sudah jalan Pak, dia ngisi absen itu langsung sampai ke kami rekapnya gitu. Jadi kalau kayak sekdes misalkan dia di tempat dia tugas, jam 7.30 dia sudah ngisi absen, dia hasil absennya itu sudah sampai ke kami langsung tuh Pak. Nah itu. Tapi nanti yang permasalahan itu nanti timbul di titik koordinat, nanti kami mungkin agak susah juga tuh Pak ya untuk sekdes. Apakah nanti kami tetapkan dia di kantor camat atau gimana, nanti kami anukan lagi Pak ya. Nah untuk di kelurahan itu nanti kalau selagi dia ada sinyal, di situ akan kami titikkan nanti Pak. Kecuali dia memang tidak ada sinyal, karena kami mendapat informasi ada beberapa kelurahan itu tidak ada sinyal ya Pak. Tapi kalau di kantor camat ada. Nah itu kemungkinan nanti bisa jadi kami titikkan di kantor camat untuk sementara Pak ya. Nah mungkin kami di kantor camat, karena kalau untuk di kelurahan kalau tidak ada sinyal sama aja tidak Pak. Nah bisa juga dia nanti. Nah itu Pak ya. Oke. Oke. Ini yang ada lagi. Selamat sore Pak. Iya. Halo. Iya Pak, lanjut Pak. Ya, dari Dinas Pemadam Kebakaran Pak. Iya Pak, lanjut Pak. Kabupaten Dahilir dengan Edwan Sasbi Pak. Terkait dengan pertanyaan kami ke Bapak. Yang pertama, dalam penugasan kami Dinas Pemadam Kebakaran ini bekerja 1x24 jam. Iya. Yang harus standby baik di posko maupun di lapangan. Nah, pertanyaan saya yang terkait dengan absensi. Nah, dalam penugasan di posko itu kita melaksanakan piket 1 hari sampai malam dan besoknya off. Ketika pagi ya dilaksanakan, besok off gitu. Jadi 1 hari penuh, 1 hari off. Iya. Artinya pada saat off itu tidak ada pengisian absensi. Iya. Gitu. Nah, ini bagaimana? Selanjutnya yang kedua, terhadap penugasan di lapangan. Nah, kami kan ada penugasan di lapangan, Pak. Ketika ada kejadian di kecamatan, artinya kami sudah di luar titik koordinat. Ya. Dari lokasi absensi. Ya. Nah, apakah ada dispensasi untuk pengisian absensi ini? Sementara absensi tadi kan ada di titik koordinat dan tidak lebih dari 5 meter. Ya. Nah, ini yang 2 pertanyaan yang ingin kena sama Pak Idam. Mohon dikira arahannya Pak, gimana lanjutnya? Untuk yang koordinat tuh Pak ya, nanti mungkin kami kalau BPBD ini mungkin kami kemarin sudah sebagian sudah disampaikan juga oleh Pak Seknya Pak ya permasalahannya. Nah nanti kalau untuk masalah nanti mungkin kami anukan ke pimpinan lagi gimana solusinya Pak ya. Mungkin ada perbedaan lah Pak ya. Karena ini tugas untuk BPBD ini Damkar Pak. Damkar. Bisa kami bilang tugas BPBD ini kayaknya sama dengan dokter Pak ya. 24 jam mungkin Pak ya. 24 jam. Ya, jadi mungkin nanti ada pengecualian mungkin nanti Pak akan kami anukan Pak ya. Nah itu. Terima kasih Pak. Iya Pak. Oke. Silakan ada lagi Bu, Pak. Oke Pak, atau yang Bapak yang di sini Pak, kalau ada yang ditanyakan Pak, silakan Pak. Ya, silakan Pak. Ya. Oh, untuk sini ya.
Oke, nanti kami anukan Pak ya, kami siapkan di waktu untuk ini Pak ya. Ya ada waktu khusus nanti kami sama Bapak nanti kami sampaikan informasinya hari apa nih lagi. Kebetulan untuk Kominfo tuh datanya udah kami masukkan semua dari atasan sampai bawahan. Jadi itu nanti kalau semua ngisi itu nanti akan ketemu nanti. Udah. Oke, yang dari kecamatan mungkin ada lagi. Halo, selamat Pak sore. ya, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin Pak Sungai Batang. Ya, Camat Sungai Batang, silakan Pak Camat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selalu untuk Pak Idam. Iya. Yang ingin kami tanyakan ini, apakah ada sinkronisasi antara pejabat penilai dengan pejabat yang dinilai? Sehingga dengan adanya sinkronisasi ini, maka kita mendapatkan penilaian yang akurat. Kesimpulan, mohon penjelasan Pak Idam, demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulangi Pak Camat, ulangi. Bagaimana atau apakah ada untuk mensinkronkan antara pejabat penilai dengan atasan pejabat penilai atau yang dinilai dengan pejabat penilai begitu? Ya. Oke Pak Camat. Kalau untuk pejabat penilai ini Pak Camat itu tergantung kita masing-masing Pak ya. Di saat kita misalnya belum dinilai, kita bisa meminta, saya mengingatkan minta dinilai. Tapi nanti kalau ini sudah jalan Pak ya, saya yakin itu tuh pasti ternilai Pak. Mungkin sebagian kecil lah, karena di saat kita menilai, kita pun akan dinilai juga Pak. Jadi itu tadi saling mengingatkan aja Pak, atasan sama bawahan. Nah itu Pak ya. Jadi ada sinkronisasi gitu antara pejabat yang menilai dan pejabat yang dinilai, pejabat penilai dan atasan pejabat penilai. Ada sinkronisasi gitu Pak? Ada Pak. Oh gitu ya. Ya ada Pak. Nanti ada sinkronisasinya. Nanti misalkan yang penting nanti sudah semua, nanti kita itu akan ketemu sama yang dinilai sama yang penilai Pak. Cuma itu tadi di saat kita belum dinilai, itu tadi kita akan timbul situ antara dialog kinerja namanya Pak ya, yang mana kita menginginkan atasan dan atasan pun nanti dia akan juga. Jadi begini Pak Idam, apakah sistem penilai yang memang sudah disinkronkan di komputer atau gimana Pak Idam? Otomatis begitu? Penilainya sudah ada Pak di sistem Pak, di aplikasi. Kecuali untuk penilaian bulanan, yang untuk penilaian bulanan yang tahap kedua tadi, itu tuh sama dengan kita menilai SKP tahunan Pak. Nah, itu aja. Tapi nanti mungkin kami buatkan nanti sebelahnya tuh misalkan kolom untuk penilaian itu batasan penilaian Pak. Misalnya ada kepemimpinan batas penilaian misalkan dari 80 sampai 95 kayak gitulah nanti Pak. Jadi biar mudah pejabat penilai untuk menilai bawahan.
Iya, Pak. Bapeda? Ya. Ya, silakan Pak Ya. Bapeda. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namuri. Sebelumnya kita Sepeda putus ya. Oke, lanjut yang kecamatan lain. Halo. Oh iya, Pak. Tempuling. Ya, ini ada unik-unik nih, Pak. Iya, silakan Pak Camat Tempuling. Nah, ini camat kan pejabat penilai. Iya. Nah, camat ini kan yang menilainya siapa? Jadi bagaimana tuh? Oh gitu Pak. Cara Ya. pembuatannya. Apakah tiap hari kami membuat itu aja, menilai aja kerjanya? Ya. Nah, ini. Nanti camat itu akan nilai, nanti akan kami bagi Pak ya. Apakah yang menilai itu nanti asisten atau Pak Sekda? Nanti akan kami anukan lagi Pak ya. Karena nanti kami tengok juga, karena Pak Sekda itu mungkin banyak juga tugasnya, kalau dia menilai semua mungkin tak anu juga Pak ya. Mungkin nanti asisten Pak ya, nanti yang kami anukan Pak ya. Biasa nanti Pak Camat akan nilai juga nanti Pak. Ya kalau gitu bingung juga tuh ya. Oke Pak. Kalau gitu bingung juga kita. Jadi kemana? Suaranya Pak tak jelas Pak, suaranya Pak. Ya, masalah camat tadi. Jadi camat kan ada yang menilai. Iya. Nah, tentu setiap hari. Ya. Ini juga banyak tugas juga kan gitu. Di mana kami? Bapak menilai bawahan Pak ya? Iya. Kalau gimana ya, itu memang sudah anu Pak ya, Bapak harus menilai bawahan. Mungkin Bapak nih banyak kecamatan Tempuling, mungkin ada 8 Pak ya yang dinilai Pak ya, 8 atau 9 Pak. Nah sekecam ada Kasih, ada Lurah Pak ya. Itu ada 9. Nah, ada 9 Pak ya. Nanti mungkin kayak gini Pak ya, mungkin Bapak punya kesibukan atau gimana, mungkin Bapak tidak waktu menilai kurang, bisa jadi nanti Bapak misalkan siapa yang akan Bapak percayakan untuk megang punya Bapak. Oke, terima kasih. Nah, Pak ya. ya bisa Bapeda lanjut. Tadi mati lampu. Gangguan. Oke Pak, Bapeda silakan. Bapeda? Iya Pak, silakan. Terima kasih. Baik ya, menunggu sedikit. Terima kasih. Jadi yang pertama tadi perlu mungkin kita tidak langsung sekaligus, tapi ada semacam uji coba ini yang pertama. Jadi yang disampaikan oleh tadi Bu Jamila BKD, jadi tidak serta-merta langsung kita ini, terus bulan kedua langsung kita nilai untuk tunjangan TPP-nya. Tapi saya pikir kita modifikasi dulu lah, uji coba lah. Apakah semuanya atau mungkin ada beberapa OPD dulu. Itu yang pertama tuh saran. Yang kedua, ini aplikasi ini saya pikir ini cukup bagus, tapi ini perlu juga informasi kepada kita semua. Apakah ini aplikasi ini memang sudah distandarkan, memang sudah terlink dengan BKN, ya memang tidak bisa lagi dimodifikasi dan sebagainya, ataukah memang ini masih bisa secara lokal membangun atau tapi tidak mengurangi maksud dan tujuan. Karena kalau saya perhatikan aplikasi yang kita lihat ini terlalu panjang dan ribet, dan kalau bisa kita buat yang lebih simple tetapi makna dan tujuannya itu, kriteria-kriteria yang kita inginkan itu semua tercover, akan sangat terbantu semua ASN atau sasaran untuk penilaian ini.
Tapi kalau sebegini kelihatannya sangat panjang dan ribet sekali ini. Iya. Kalau memang masih bisa, saya sarankan mungkin ada tim IT kita, bila perlu mungkin kita dari luar, kalau masih bisa dimodifikasi, kita buat aplikasi ini lebih sesimpel mungkin, tapi tidak mengurangi makna yang akan kita tuju, yang kita capai ini, sehingga penilaian itu tepat sasaran. Iya. Yang ketiga masih dalam kaitan aplikasi. Ini kaitan dengan saudara-saudara kita, khususnya untuk fungsional, baik yang guru, tenaga medis maupun penyuluh dan fungsional-fungsional lainnya. Mereka ini seperti fungsional para medis, mereka itu waktunya itu lebih fokus untuk pelayanan masyarakat. Kita itu dulu ya, lebih difokus untuk pelayanan. Hampir perjalanan waktu dia di dalam satu hari itu, saya tahu karena ini keluarga saya, ini ada orang kesehatan. Iya, Pak. Dalam satu hari itu pelayanannya itu hampir tidak ada waktu untuk bermain-main, untuk main WhatsApp, dan singkat sekali. Jadi waktunya itu kasihan. Waktu pulang di rumah itu betul-betul waktu istirahat. Ya kalau sudah di rumah sudah pulang istirahat itu ya betul-betul istirahat. Kita pun tak bisa merapan. Nah, itu bisa dibayangkan lah tuh. Jadi itu yang pertama, khusus untuk guru. Nah, khusus untuk guru, kita tahu guru ini kan sekarang ini ya mohon maaf, begitu mereka disibukkan dengan menyiapkan administrasi segala macam untuk mempertahankan dan melengkapi agar sertifikasinya itu tetap terupdate. Kan itu yang anunya. Sekarang datang lagi ini aplikasi yang tentu dan sudah pasti akan menyita waktu mereka. Sekarang persoalannya kalau sudah begitu kan akan dihadapkan. Satu sisi dia akan mengajar TPP karena untuk mengisi ini untuk mendapatkan TPP. Satu sisi dia ini ada tugas yang lebih utama dalam rangka pelayanan untuk kepentingan masyarakat. Untuk anak-anak sekolah, kemudian untuk masyarakat. Untuk anak sekolah, yang sebenarnya kita harapkan itu guru tetap lebih fokus untuk bagaimana meningkatkan kualitas untuk mendidik anak-anak kita. Kalau mereka nanti disibukkan dengan ini, kekhawatiran kita sudahlah kesibukan untuk administrasi untuk ini, mana lagi untuk mengisi ini, tidak fokus untuk meningkatkan bagaimana mereka mendidik yang lebih bagus untuk meningkatkan kualitas anak-anak kita. Begitu juga di para medis. Kalau nanti mereka terlalu disibukkan dalam rangka untuk mengisi, khawatirnya nanti tercecer yang pelayanan yang seharusnya itu yang harus ditingkatkan di masyarakat. Nah, maksud saya, ada tak masih bisa aplikasi kita cari modifikasi, kita lebih sederhanakan lagi, agar mereka bisa terbantu. Sehingga kita nanti dihadapkan pilihan, mau meningkatkan mutu anak sekolah, atau mau meningkatkan mutu administrasi untuk TPP. Kan dihadapkan dengan seperti itu. Ya, mau meningkatkan pelayanan masyarakat kesehatan lebih bagus, atau mereka untuk mengejar TPP. Nah kalau sudah dihadapkan begitu kan serba sulit. Maunya kita kan dua-duanya, kan begitu. Maunya dua-duanya. Nah untuk mendapatkan dua-duanya, bagaimana kita ini berpikir sedikit mencari memformulasikan aplikasi ini lebih sederhana, lebih tepat dan lebih simpel, dan mereka ini tidak merasa terbebani, tapi justru aplikasi ini hadir untuk membantu mereka. Kan begitu anunya. Jadi saran kami ini, kami juga sudah diskusi dengan kawan-kawan di Bapeda, kalau memang masih ada peluang atau celah, dan itu bukan harga mati terhadap aplikasi, coba dan dicari pemikiran-pemikiran, tim IT dan sebagainya. Saya kira itu dulu masukan, ini sangat baik sekali, kami nyambut baiklah. Tetapi memang masih banyak hal-hal yang perlu kita lakukan perbaikan, terutama dalam rangka pelayanan kaitan dengan fungsional tadi itu. Itu aja dulu sebagai masukan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Pak, baik pertanyaan Bapak yang pertama, itu kami Januari, Februari itu mungkin tahap penyesuaian Pak.
tahap penyesuaian karena kami masih mengoreksi di mana kekurangannya, di mana kesalahannya, Pak, untuk Januari Februari itu. Jadi nanti di saat kami menerapkan itu tidak ada lagi ada yang tertinggal, ada yang salah input gitu, Pak. Jadi kita awal Januari Februari itu adalah tahap koreksi kami, tahap penyesuaian, Pak. Nah, untuk yang pertanyaan Bapak yang kedua itu nanti kami tampung dulu, Pak ya. Akan kami terima kasih untuk saran Bapak, maksudnya. Nanti akan kami pertimbangkan, Pak ya. Akan kami anukan lagi ke pimpinan saran dari Bapak itu. Memang bagus juga, Pak ya. Untuk tenaga perawat itu nanti mungkin itu nanti ada pengecualian, Pak. Tenaga medis, guru, sama itu juga dengan dokter, Pak ya. Itu mungkin nanti ada pengecualian ya, Pak. Jadi itu tidak bisa disamakan dengan yang kita di struktural, Pak ya, yang tempat kita. Itu. Tapi yang masalah aplikasi, Pak ya, nanti akan kami anukan lagi, Pak ya. Terima kasih untuk saran Bapak, akan kami anukan nanti lagi, Pak ya. Oke. Oke, ada lagi, Pak, silakan. Oke, yang dinas sosial ada ditanyakan? Atau yang Kecamatan Enok. Oke, Pak, yang dari Bapeda ada lagi yang mau dianukan, Pak? Kita Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Dari Kecamatan Enok. Iya. Yang saya tanyakan masalah SAP ini kan erat sekali hubungannya dengan tupoksi. Tupoksi perangkat di kecamatan. Sementara di kecamatan itu jabatan-jabatan pelaksana eselon 4 itu masih banyak yang kosong. Sementara melekat di tupoksi camat. Jadi bagaimana untuk pelaksanaan kegiatan tersebut yang pelaksana sendiri tidak ada gitu. Mungkin dikerjakan pegawai atau oleh kasih-kasih yang lain yang bukan tupoksi beliau. Apakah mereka itu mendapat nilai tambahan atau gimana? Ya, sebenarnya terima kasih. Oke, Pak ya. Mungkin itu permasalahan kecamatan, mungkin hampir rata-rata kayak gitu semua, Pak ya. Banyak yang tak, mungkin ada kasih ini banyak bobotnya, kasih satunya kurang, Pak ya. Mungkin nanti menyesuaikan kegiatannya nanti, Pak ya, atau gimana? Ya, banyak orang tugas tamu itu sendiri yang tidak bisa dilaksanakan oleh nasi karena pejabatnya tidak ada, gitu kan. Akhirnya dikerjakan oleh nasi yang lain. Ini merupakan tambahan kerja, ini harus dijawab kebutuhan masyarakat tersebut. Katanya. Nah, ini apakah mendapat nilai tambahan atau bagaimana terhadap kasih pelaksana tugas-tugas dari kasih yang tidak diisi oleh pejabat. Oh iya, itu Pak ya, kegiatan untuk uraian tugas itu Pak ya, memang kita turunkan ke bawahan dan juga ke atasan. Ini yang mau saya tanyakan, di ENO itu ada tak sekdes Pak, atau sekdes yang PNS atau PJS Kades?
Untuk Sekdes pegawai negeri tidak ada lagi, sudah ditarik ke kantor lurah untuk Sekdes pegawai negeri. Tapi untuk pejabat-pejabat pelaksana di kantor mulai dari kelurahan di kantor kecamatan itu masih banyak yang kosong. Jadi, apalagi hari ini kami pensiun beberapa orang itu tinggal ada kasih pemerintahan, ya kasih pemerintahan cuma yang lain tidak ada kasih. Jadi mulai tugas ini melekat kepada camat, jadi siapa pelaksana aja yang bawah, sementara camat harus dinilai baik atau nilai buruknya terhadap orang yang pelaksana tidak ada gitu. Iya. Berarti itu ada staf yang tak punya kasih Pak ya? Stafnya, iya, staf malah tidak ada, stafnya malah punya honor gitu kan. Iya ya. Ya, kalau staf tak punya kasih dia akan lari ke atasan dia Pak ya, dia pindah lari ke atasan. Nah, tapi nanti kalau kayak tugas-tugas di luar uraian tugas itu mungkin nanti kecamatan itu mungkin banyak di luar tugas Pak ya. Iya, uraian tugas. Ya, di luar tugas itu nanti itulah yang akan menunjang lagi itu Pak. Luar tugas itu ada nanti ada tugas tambahan, ada non SKP. Kemungkinan nanti kalau kerjaan di dalam itu yang sifatnya emergensi Pak ya, kita mau cepat misalnya kita meminta ke staf lain itu emergensi, kita bisa ngisinya di non SKP gitu Pak, karena dia kita minta jamnya itu non SKP. Di non SKP. Iya. Kenapa? Terima kasih. Iya. Oke, ada lagi Pak. Kalau memang tidak ada lagi kita tutup aja Pak ya. Sebelum kami tutup, kami